Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masya Allah, siapa yang hatinya tidak terbuka dan siapa pikirannya kemudian tidak menjadi jernih dan langkah-langkahnya menjadi pasti ketika petunjuk Allah telah menjadi bagian dari darah daging yang dirasakan sebagai pendorong dan arah yang akan dilewati. Ramadan hadir, tentu tidak bicara Ramadan kalau bukan karena Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nyata kan? Ini bulan Quran. Maka ibadah tertinggi, terdahsyat yang akan berpengaruh terhadap kebaikan-kebaikan yang lainnya di bulan Ramadan, fondasinya adalah Al-Quran. Masya Allah. Para ulama menyebutnya Ramadan sebagai syahrullah, bulannya Allah. Teridentifikasi berdasarkan ayat yang tadi. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Ramadan untuk menjadi kekuatan energi kemanusiaan dan bahkan menjadi irama cahaya yang akan kemudian menerangi bumi ini, maka Quran tidak boleh ditinggal. Dicoba hurufnya dengan benar, dibaca rangkaian-rangkaian hurufnya sesudah menjadi bingkai dari kekuatan Al-Quran. Siapapun dia akan tergores, akan tersentuh, akan terpengaruh. Bahkan reaksi efeknya akan dirasakan sebagai sesuatu yang menerangi dan membahagiakan kita. Cerah. Dan orang ini mampu untuk mencerahkan. Belum bicara, terasa bahagianya. Padahal baru huruf-hurufnya dibaca. Seperti apa ketika tadabbur Al-Quran di bulan Ramadan? Seperti apa kemudian ketika ada langkah-langkah tekad untuk menjadi bagian daripada amal-amal Al-Quran, adab-adab Al-Quran? Ramadan memang hadir pada akhirnya menjadi bulan cintanya Allah. Dan tidak ada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kemudian bukan Al-Quran pintunya. Idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Berkenaan dengan tawaran Rasulullah SAW, Masya Allah. Rasulullah menyebutnya siapa yang mau berbicara dengan Allah. Falyaqra'il Qur'an, maka hendaklah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Betapa bahagianya, betapa nikmatnya, dan itulah pilihan yang terbaik. Kebaikan, 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 kebaikan begitu banyak di bulan Ramadan kita lakukan. Tapi puncak kebaikan tidak boleh ditawar. Quran. Kita bisa memberi, kita bisa tersenyum, kita bisa berinfak, kita bisa bertobat, tapi puncak terbesar dari amal-amal Ramadan adalah Al-Quran. Semoga pilihan yang benar ini diberi kemampuan untuk kemudian ada daya dorong untuk menjadi bagian dari amal-amal kita. Tunggu. Apa yang akan Allah berikan sesudah itu? Banyak yang aneh. Banyak yang menjelma sesuatu yang tidak diduga. Boleh jadi penyakit menjadi lebih ringan, bahkan sembuh. Boleh jadi orang yang dibidik dan dihajatkan untuk berubah, Allah yang merubahnya. Boleh jadi kemudian harta yang sulit Allah mudahkan untuk datang. Kita memang tidak menyebut satu persatu apa yang kemudian menjadi harapan kita. Allah nanti, biarkan Allah yang akan memilihkan kebaikan-kebaikan kita ketika Al-Quran menjelma menjadi amalan-amalan kita. Oleh karenanya, yang paling pokok hari ini, ya HP. Siapa yang bilang susah untuk baca Quran? Kapan saja, di mana saja, dengan tulisan yang berbagai macam variasi, lengkap dengan tafsir dan terjemahannya. Ada. Tapi ketika kita memegang mushaf Al-Quran, tetap ada energi dan harismanya, ada kekuatan dan ada pengaruhnya. Saya tidak mengatakan dengan HP tidak ada nilainya. Saya tidak mengatakan dengan HP itu kemudian bercampur dengan yang lain.
Tapi mushaf Al-Quran tetap lebih energik ketika dibaca. Boleh jadi sedang baca Quran, ada berita, boleh jadi sedang baca Quran, tiba-tiba kemudian masuk lagi informasi. Kita kepingin untuk Al-Quran, konsentrasi, tidak usah diganggu dengan yang lainnya. Maka alternatifnya adalah mushaf Al-Quran. Insya Allah di rumah ada mushaf Quran. Di bupet-bupet kita juga ada Quran. Bahkan mungkin di kantor ada juga Quran. Bahkan di beberapa masjid bertumpuk itu Quran-Quran yang bagus. Lebih jumlahnya dibandingkan dengan orang yang ada di dalam itu. Di Masjidil Haram, Masya Allah, ribuan jutaan manusia, tapi tetap berjejer itu Quran, tidak kurang. Tapi ada tempat-tempat di mana mereka sudah mulai ada kesadaran, sudah mulai ada penguatan, sudah ada motivasi, bahkan sudah mengenal huruf-huruf Al-Quran. Tapi mushaf mereka ketika didekatkan bersin, tidak diada-adakan. Kami temukan itu. Ada masjid anak-anak yang kemudian sedang belajar Quran. Ada buku Iqra-nya, tapi sudah lecet. Bahkan ada yang sudah robek, sudah lepas kemudian jilidnya. Maukah kemudian kita menjadi jawaban terhadap itu semua? Dan ini bagian dari energi keinginan kita memberi. Di saat yang sama kita menerima. Kita yang kemudian mengasihkan Qur'annya kepada mereka, mereka yang membacanya, kita juga membacanya. Masya Allah, setiap huruf yang mereka baca, tidak mungkin Allah tidak membalas kepada siapa yang menjadi wasilah datangnya Quran itu. Ramadan, tidak ada amalan yang terkecil kecuali Allah melipat gandakannya dengan amalan yang lebih besar. Saya mengajak pada diri saya dan pada kita semua, beli Al-Quran yang bagus. Sudah punya yang lebih besar, beli lagi sebanyak-banyaknya. Serahkan kepada orang yang bisa menemui orang-orang yang membutuhkan Quran di saat mereka mau belajar Quran dan membaca Quran. Dan tempatnya masih ratusan titik di desa-desa terpencil. Di pedalaman sana, mereka sudah mengenal agama ini. Dia membutuhkan fasilitas untuk itu. Ini tidak diada-adakan. Ini bukan persoalan promosi, Yayasan Wakaf Al-Quran. Satu bagian yang tidak terpisahkan untuk memberi jawaban. Ayo. Kata anaknya, saya 5 ibu mau belikan Quran. Teman-teman yang ada di sana. Dibilang si kakak, saya 10. Dibilang bapaknya, untuk Abi, untuk bapak, semua jumlah kamu semua, Abi juga akan melakukannya. Ini 5, ini 10, mama berapa? Mama 20, ya sudah kalau begitu kumpulkan semuanya. Bapak juga mau memberi sebanyak jumlah itu. Ini namanya mengenergikan keluarga mencintai Quran dan memperjuangkan Quran. Jangan hanya kita bisa menikmati Al-Quran dengan cover yang bagus, dengan tulisan yang jelas. Ada di sana hati mereka yang rindu dengan bacaan Quran, kepingin juga membaca sebagaimana tulisan yang kita baca. Semoga apa yang kemudian kita azamkan, Ramadan adalah bulan Al-Quran, Ramadan adalah bulannya Allah, Ramadan adalah bulannya perjuangan. Salah satu di antara jawabannya, pondasi Al-Quran harus masuk dalam pergerakan jihad dan perjuangan kita. Ya, bismillah. Wakafkan. Tapi sampaikan. Aku minta Ustaz, kirimkan ke seberang sana yang mu'allaf. Bismillah. Kalau itu direkomkan, kami yang mengirimkannya. Kami yang membelikannya. Kami yang mencarikannya. Secara bersama-sama semoga kita semua menjadi bagian dari kebaikan. Berquran dan memperjuangkan Al-Quran. Sehingga hidup kita bersama dengan Al-Quran, insya Allah mati juga dipersaksikan dengan energi perjuangan Al-Quran. Dia akan datang pada hari kiamat menemui sahabat-sahabat Al-Quran. Ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Siapa yang bersahabat dengan Quran?
tentu yang mencintainya, tentu yang membacanya, tentu yang mengamalkannya, dan kemudian menjadi bagian daripada distributor perjalanan orang-orang yang membutuhkan Al-Quran.